Shalom, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan yang sehat, kuat, dan selalu bahagia. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih menyatukan kita meskipun hanya melalui online, tapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Ibu Enda bilang bahwa jika corona memisahkan kita, tapi Zoom atau aplikasi online lainnya bisa menyatukan kita. Oke teman-teman, pagi hari ini dari kelompok kami mempresentasikan tentang hukuman mati. Berbicara mengenai hukuman mati merupakan suatu hal yang dipertanyakan, apakah hukuman mati itu diperbolehkan atau tidak. Dan tentunya dari kalangan tertentu pasti sangat setuju, karena hukuman mati dilakukan karena melakukan suatu pelanggaran tertentu. Di negara Indonesia menetapkan hukuman mati, yaitu disangsikan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan besar seperti teroris, narkoba, dan pembunuhan berencana atau yang menghilangkan nyawa orang lain. Tujuan diberikan hukuman mati di bangsa Indonesia bukan semata-mata untuk menunjukkan bahwa sepenuhnya hukuman mati atau hukuman mati itu berlangsung kepada semua yang bersifat kejahatan, misalnya tentang pencuri sandal saja itu sebenarnya adalah suatu kejahatan, tetapi tidak semua berdampak di Indonesia. Tadi saya sudah jelaskan bahwa hukuman mati dilakukan hanya kepada pelanggaran-pelanggaran yang besar yang tidak lagi bisa ditoleransi. Nah, itulah hukuman mati yang berlaku di Indonesia. Namun, bagaimana pandangan Kristen mengenai hal ini? Karena jika hukuman mati disetujui, ini termasuk dalam bilangan membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain. Tidak ada lagi kasih atau perasaan mengampuni terhadap orang lain. Kalau hukuman mati masih berlaku, bagaimana menurut pandangan Kristen atau gereja atau Alkitab? Berarti hukum yang mengenai mata ganti mata, gigi ganti gigi masih berlaku. Sedangkan sekarang kita ketahui bersama bahwa kita berada di dalam zaman kasih karunia, atau kita sudah ditebus, kita sudah diampuni. Bagaimana pandangan kita sebagai Kristen atau kita sebagai gereja mengenai hal ini? Apakah hukuman mati tetap diperbolehkan atau tidak? Oleh sebab itu kami akan menjelaskan, dan kami juga menjelaskan tentang hukum yang mengatur serta berbagai pandangan etika dan bagaimana pandangan gereja mengenai hukuman mati ini. Oke, waktu selanjutnya saya persilakan kepada teman saya Kanovia untuk menjelaskan tentang hukum yang mengatur hukuman mati yang berlaku di Indonesia. Oke, saya akan menjelaskan hukum yang mengatur hukuman mati. Dari kelompok kami mengatakan bahwa hukuman mati di Indonesia adalah salah satu jenis sanksi pidana pokok yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam 10 kitab hukum hak pidana mengatur tentang jenis-jenis sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada seseorang yang melakukan suatu tindakan pidana. Salah satunya adalah hukuman mati. Adapun jenis-jenis pidana yang diatur dalam 10 kitab hukum hak pidana, selain pidana mati adalah pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda, serta pidana tambahannya seperti pencabutan hak-hak tertentu melalui pengumuman putusan hakim-hakim.
beberapa aturan perundang-undang yang masih memberikan hukuman pidana mati. Telah beberapa kali diuji oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. Salah satunya adalah dalam putusan nomor 2-3 pihak Undang-Undang 6/2007 dengan pemutusan Edith Unita Siatur dan Dani Andriana yang warga negara Indonesia serta 3 warga negara Australia. Mayurin bahwa dan teman-teman yang lainnya, Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa hak untuk hidup yang termuat dalam Konstitusi Undang-Undang 1945 tidak melarang hukuman mati. Hukuman mati tetap dapat dilakukan setelah menjalani proses hukum kehidupan yang adil serta hanya untuk kejahatan serius. Kasus pidana mati yang merupakan kejahatan serius pertama yaitu terorisme diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai delik terorisme genus atau umum. Merupakan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menyebabkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, kualitas publik, dan kualitas internasional. Kasus pidana mati yang kedua adalah pembunuhan berencana. Penegakan dan penerapan hukum terhadap pelaku pembunuhan berencana harus dilakukan dengan alasan bahwa kasus-kasus yang dilakukan sangat keji dan kejam. Selain membunuh para pelaku, kejahatan tersebut memutilasi dan memakan daging korbannya dengan dasar tersebut. Maka hukuman mati dinilai tidak bertentangan dengan HAM maupun hukum positif yang berlaku karena aturan perundang-undangan tentang HAM secara tegas telah menerangkan tentang adanya pembatasan terhadap terhadap hak-hak tertentu dari pelaku tindak pidana, yang mana hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan di dalam pasal 340 KUHP atau Kitab Hukum Hak Pidana tidak menjelaskan secara detail tentang kuantitas atau jumlah korban yang timbul akibat pembunuhan tersebut. Oleh sebab itu pidana para pelaku tindak pidana kejahatan pembunuhan berencana merupakan salah satu bentuk wujud nyata dari penegakan hukum di masyarakat dapat hidup aman, damai, tanpa ada kekhawatiran terhadap kejahatan serupa terulang kembali. Hukum pidana mati yang ketiga adalah narkoba. Hukum nasional Indonesia mengatur isu hukuman mati berdasarkan Kitab Undang Hak Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Perdagangan gelap narkotika tersebar meluas di berbagai belahan dunia dan dampaknya berbahaya. Oleh sebab itu, ditetapkan hukuman bagi mereka yang terlibat dalam perdagangan ilegal narkotika di Indonesia. Hukuman mati bagi kasus tindakan pidana narkotika merupakan salah satu langkah yang tepat dilakukan negara mengeksekusi para pengedar narkoba yang dapat merusak generasi bangsa. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang narkotika dapat menghukum mengedar atau bandar narkoba dengan memberikan hukuman paling berat, yaitu hukuman mati. Selanjutnya saya akan berikan kembali kepada Ade Selvina untuk menjelaskan pandangan dari sistem etika. Oke, saya kembali menjelaskan tentang pandangan etika mengenai hukuman mati. Di sini ada 3 pandangan dasar mengenai hukuman mati. Yang pertama adalah rehabilitasionisme. Rehabilitasionisme ini adalah pandangan yang menyatakan bahwa hukuman mati tidak diperbolehkan, atau pandangan ini tidak mendukung adanya hukuman mati. Karena alasan bahwa rehabilitasionisme berpendapat bahwa kita sebagai orang-orang yang melakukan kejahatan tidak seharusnya kita dihukum mati, tetapi kita diperbaiki. Artinya berarti dari pengertiannya sendiri rehabilitas berarti memperbaiki. Itulah yang menjadi patokan dari pandangan rehabilitasionisme ini. Jadi kesimpulan dari rehabilitasionisme ini adalah setiap orang-orang yang melakukan kejahatan tidak seharusnya dihukum mati, tetapi memperbaiki atau memberikan waktu dan kesempatan untuk mengalami perubahan. Seperti itu yang menurut pandangan dari rehabilitasionisme. Dari rehabilitasionisme juga di sini mengambil alasan ini karena dilihat dari pandangan Alkitab juga, seperti tujuannya untuk tujuan keadilan adalah untuk memperbaiki, bukan untuk menghukum. Itu berdasarkan Yehezkiel 18 ayat 23 yang menyatakan bahwa Allah menginginkan pertobatan dari umatnya, bukan untuk membunuhnya. Selain daripada itu, di dalam hukum Musa juga sudah tidak berlaku lagi hukum Taurat seperti itu. Artinya sudah dihapuskan oleh Kristus. Ini menurut pandangan rehabilitasionisme ya. Dan Yesus juga dalam Perjanjian Baru mengajarkan bahwa untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu yang dilihat dari pandangan rehabilitas ini. Dalam Perjanjian Lama juga mengenai hukum mati tidak dipraktikkan lagi untuk saat ini. Perjanjian Lama menentukan hukum mati hanya untuk 20 kejahatan, termasuk melanggar hari Sabat, tidak menghormati orang tua, mengutuk Allah, dan juga perzinahan. Namun semuanya sudah tidak berlaku sampai sekarang. Salah satu kejahatan yang layak mendapatkan hukuman mati adalah perzinahan. Itu kita bisa lihat di dalam Imamat 20 ayat yang ke-10. Tetapi kita lihat dari Perjanjian Baru bahwa kisah mengenai perempuan yang berzinah, di mana saat itu Tuhan Yesus tidak menghukumnya, tetapi menyuruh perempuan itu untuk kembali dan tidak berbuat dosa lagi. Itu yang menjadi patokan dari pandangan rehabilitas ini, bahwa hukuman mati tidak disetujui. Dan menurut pandangan ini juga hal ini juga bertentangan dengan pandangan moral, karena hukuman mati itu tidak adil, karena hukuman mati itu adalah suatu hal yang tidak manusiawi. Itu menurut pandangan ini, bahwa menghilangkan nyawa orang lain. Pandangan yang kedua adalah rekonstruksionisme. Ini adalah pandangan mengenai hukuman mati diizinkan kepada semua kejahatan besar.
seperti yang Tuhan Yesus katakan bahwa aku datang untuk menggenapinya. Nah, berarti tujuan hukuman mati adalah menurut pandangan ini untuk menghukum, bukan untuk memperbaiki. Nah, oleh sebab itu pandangan pandangan rekonstruksionisme juga mendukung hukuman mati ini. Ini juga berdasarkan bukti-bukti Alkitab bahwa Allah mencerminkan karakternya yang tidak berubah. Seperti Tuhan bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita lihat di dalam Imamat 11 ayat 4 ya, bahwa Allah adalah kudus. Oleh sebab itu Allah harus menuntut keadilan kepada setiap orang-orang, setiap umatnya yang tidak menjaga kekudusannya. Artinya ketika umatnya melakukan suatu kejahatan, padahal Allah sudah berfirman untuk tidak melakukan kejahatan tapi masih melakukan, berarti umat Tuhan melanggar kekudusan hidupnya di dalam Tuhan. Makanya Tuhan berkata bahwa hendaklah semua umatku kudus, seperti itu. Dan di sini juga pandangan rehabilitasionisme juga mengatakan bahwa hukuman tentang 10 hukum Musa masih berlaku di dalam perjanjian baru, seperti yang dikemukakan dalam Roma 13 ayat 9, Efesus 6 ayat 2 sampai 3. Sebab jika hukuman tidak berlaku di dalam perjanjian lama, tidak mungkin hukuman itu juga berlaku di perjanjian baru, seperti kita lihat dari kisah Timotius ini. Dia belajar tentang kebenaran firman Tuhan itu yang diajarkan oleh ibu dan nenek itu, yaitu dari perjanjian lama, dan itulah Alkitab yang menjadi patokan dari Timotius ketika dia belajar. Nah, ini menurut pandangan rekonstruksionisme bahwa hukuman mati itu tetap berlaku, harus diberlakukan, seperti itu. Dan pandangan yang ketiga adalah pandangan retribusionisme. Pandangan ini menyatakan bahwa manusia adalah natur Allah yang diciptakan menurut gambar Allah, yang menyerupai dan mewakili Allah. Seperti dalam Kejadian 1 ayat yang 7, bahwa manusia itu diciptakan sesuai dengan natur Allah ya. Berarti membunuh natur Allah adalah serangan terhadap Allah juga, seperti itu, atau menolak kedaulatan Allah atas manusia. Allah sudah menciptakan manusia dengan luar biasa, tetapi manusia merusakkannya itu dengan adanya pelaku kejahatan seperti itu yang menghilangkan nyawa sesamanya. Itu menurut pandangan retribusionisme. Allah memberikan kuasa untuk menghukum mati kepada pemerintah. Seperti kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, yang Allah percayakan untuk menghakimi waktu itu adalah para hakim-hakim. Itulah yang Allah pakai untuk menegakkan kebenaran dan keadilan kepada setiap umatnya yang tidak melakukan kehendak Allah, itu menentang firman Allah. Jadi, kita lihat di dalam cerita perjanjian lama bahwa setiap umat yang melanggar perintah Allah dihukum Allah, bahkan disampai ditelan bumi, seperti itu ya. Jadi pandangan retribusionisme ini mendukung hukum mati, khususnya
terhadap kejahatan-kejahatan besar yang tidak lagi ditoleransi. Kalau kalau rekonstruksionisme tadi mengizinkan hukuman mati, tetapi itu juga berlaku kepada hal-hal yang bersifat melanggar agama, tetapi berbeda dengan retribusionisme ini hanya kepada pelanggaran yang memang benar-benar tidak manusiawi. Seperti itu pandangan dasar dari sistem etika tentang hukuman mati. Jadi ada 3 pandangan yang berbeda-beda. Dan waktu selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Margareta untuk menjelaskan tentang bagaimana pandangan gereja atau Kristen mengenai hal ini, yaitu hukuman mati. Baik, shalom teman-teman. Hari ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya tentang hukuman mati. Dan hari ini saya akan menjelaskan tentang apa pandangan gereja atau kita tentang hukuman mati. Kurang berapa? Secara gereja tidak menginginkan adanya hukuman mati, namun tidak melarang juga adanya hukuman mati. Tetapi kita lihat dalam Alkitab bagaimana pada saat seorang Farisi wanita kedapatan bersinah tertangkap basah. Di situ ketika mereka menemukan dia tertangkap basah, orang banyak berkata kepada Yesus, apakah kita merajamnya dia dengan batu? Tetapi Tuhan berkata, barang siapa di antara kalian tidak berdosa, hendaklah ia melemparnya dengan batu. Sini ketika Yesus menjawab seperti itu, jangan dipahami bahwa Yesus menolak adanya hukuman mati. Tetapi Yesus hanya mengungkapkan kemunafikan orang-orang Farisi saat itu. Dan orang Farisi juga mengumpan Yesus untuk melanggar hukum dalam perjanjian lama. Mereka sama sekali tidak peduli dengan wanita yang tertangkap basah itu, di mana laki-laki yang tertangkap basah dalam perzinahan. Tetapi kita lihat Allah menetapkan adanya hukuman mati. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri seperti dinyatakan dalam Kejadian 9 ayat 6. Yesus juga bersetuju hukuman mati dalam perkara-perkara lain. Yesus juga menunjukkan anugerahnya ketika hukuman mati itu dijatuhkan. Rasul Paulus juga mengakui kuasa dari pemerintah untuk menjatuhkan hukuman mati ketika diperlukan, seperti yang dinyatakan dalam Roma 13 ayat 1-5. Ada suatu pertanyaan dilontarkan, adakah kita membenarkan hukuman mati? Jawabannya ya, Allah mengizinkan hukuman mati. Namun pada saat yang sama, Allah tidak selalu menuntut adanya hukuman mati. Kalau begitu, bagaimana pandangan Kristen terhadap hukuman mati? Yang pertama kita lihat bahwa kita mesti mengingat bahwa Allah telah menetapkan hukuman mati dalam firman-Nya. Yang kedua, kita harus mengenali bahwa Allah telah memberi kuasa kepada pemerintah dunia untuk menentukan bila seharusnya hukuman mati itu dijatuhkan, seperti dinyatakan dalam Kejadian 9 ayat 6 dan Roma 13 ayat 1-7. Dan bukan alkitabiah jika Allah menuntun, jika Allah menentang adanya hukuman mati. Namun orang Kristen jangan bergembira ketika hukuman mati itu dilaksanakan. Namun pada saat yang sama, orang Kristen juga tidak seharusnya melawan hak pemerintah untuk menjatuhkan hukuman mati kepada para pelaku kejahatan yang kejam. Pewartaan kitab suci secara keseluruhan lebih cenderung menekankan cinta kasih, pengampunan, dan pembebasan. Dalam sejarahnya, gereja pun semakin sadar menghayati pewartaan Yesus Kristus. Gereja tidak mendukung adanya hukuman mati, namun juga tidak melarang. Gereja mempertahankan bahwa kuasa negara yang sah berhak menjatuhkan hukuman mati dalam kasus
yang amat berat. Dan hampir semua negara menolak adanya hukuman mati. Mengapa? Karena pembunuhan atau hukuman mati itu adalah hak Allah. Jadi hukuman mati itu disetujui oleh negara atau orang-orang Kristen. Karena pada saat yang tepat juga hukuman mati itu dijatuhkan kepada orang-orang yang terus-menerus melakukan kejahatan, dan kejahatan itu yang sama. Artinya mengulang-ulang kejahatan yang sama. Jadi hari ini kami juga secara kelompok menyetujui adanya hukuman mati. Jadi untuk kesimpulannya dan waktu selanjutnya saya persilakan kepada Servina. Oke, jadi itu penjelasan dari teman saya bagaimana pandangan gereja dan Kristen terhadap hukuman mati. Jadi hukuman mati itu tetap berlaku itu kepada kejahatan-kejahatan yang benar-benar sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Dan di sini satu kasus yang kami dapat kami tunjukkan itu, yang kami dapat sampaikan, yaitu tentang Freddy Budiman, yaitu salah satu contoh kasus tindak pidana hukuman mati yang melakukan pengedaran narkoba. Jadi Freddy Budiman ini adalah orang yang melakukan kejahatan berulang-ulang. Dilihat dari ceritanya saja, dari beritanya bahwa, dan memang kenyataannya bahwa dia melakukan kejahatan ulang-ulang. Bahkan kejahatannya dari dalam sel saja dia bisa membangun jaringan bersama dengan teman-temannya untuk mengedarkan narkoba. Jadi memang hal ini benar-benar sangat-sangat tidak manusiawi, dan bahkan bukan hanya narkoba ya, membangun jaringan dari dalam sel, bahkan di dalam sel pun dia melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Allah. Dia melakukan seks bebas. Berarti itu kita melihat bahwa kejahatan yang memang sangat-sangat tidak manusiawi atau tidak bisa lagi ditoleransi. Dan di sini kita melihat dia sudah 2 tahun dua kali diberi kesempatan ya, dari tahun 2019, lalu kemudian tahun 2011 lagi dia kembali lagi dihukum penjara, dan tahun 2013 disitulah bahwa tidak bisa lagi ditoleransi. Akhirnya Freddy Budiman ini dijatuhkan hukuman mati seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa dilihat dari penjelasan dari atas bahwa di kelompok kami menyetujui hukuman mati. Secara manusia memang kita tidak mudah untuk menyetujui, tetapi kita melihat bahwa hukuman mati bagi kejahatan-kejahatan yang besar seperti tadi narkoba yang merusak generasi bangsa dan membuat bangsa ini tidak maju. Nah, itulah yang kita lakukan untuk mengadakan hukuman mati. Jadi tidak semua kejahatan-kejahatan moral lainnya kita melakukan hukuman mati, tetapi memang kepada kejahatan yang benar-benar tidak manusiawi lagi. Terima kasih. Ini penjelasan kami. Tuhan Yesus memberkati.